Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang makna dan sejarah wukuf di Arafah. Arafah adalah padang pasir yang menyimpan sejarah manusia. Dahulu Nabi Ibrahim mengharapkan kelahiran anak, sebab bapak para nabi itu belum mendapatkan anak meski sudah puluhan tahun menikah. Bahkan dia mengatakan seandainya dikaruniai anak, Ibrahim siap menjadikan anak itu sebagai kurban untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah memerhatikan perkataan itu. Pernikahan Ibrahim dengan Sarah menghasilkan seorang anak yaitu Ismail. Ibrahim kemudian bermimpi menyembelih anaknya. Dia bangun kemudian merenungkan mimpi itu pada 8 Zulhijjah. Dia bertanya-tanya, apakah mimpi tersebut benar dari Allah atau bukan? Sehari kemudian ia mengetahui Arafah benar mimpi itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu, Ibrahim berada di padang Arafah. Dengan berat hati, Ibrahim berniat menyembelih Ismail pada 10 Zulhijjah. Namun, hal itu tak terjadi karena Allah memerintahkan untuk menggantikan Ismail yang disembelih dengan hewan kurban. Jauh sebelum kehidupan Nabi Ibrahim, padang Arafah menjadi petunjuk bagi Nabi Adam dan Hawa. Setelah meninggalkan surga, keduanya hidup berpencar. Malaikat mengarahkan mereka untuk menuju Arafah. Di sananya keduanya harus bertobat, mohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang diperbuatnya. Adam dan Hawa telah makan buah kuldi yang dilarang, sehingga mereka meninggalkan surga. Kemudian hidup di bumi, dan keduanya sama-sama mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu B. Definisi wukuf. Pengertian dari kata wukuf adalah keberadaan haji di Arafah, ada dan menetap di sana. Wukuf berarti berdiri, berada atau berhenti pada suatu tempat. Menurut istilah, wukuf ialah berhenti di Arafah pada waktu tertentu dengan niat ibadah. Wukuf yaitu hadir di padang Arafah pada waktu yang ditentukan, mulai dari tergelincirnya matahari sewaktu zuhur tanggal 9 bulan haji hingga terbitnya fajar tanggal 10 bulan haji. Artinya seorang yang melakukan ibadah haji wajib berada di padang Arafah pada waktu tersebut. Dan yang C, hukum mengerjakan wukuf. Tentang hukum wukuf, para ulama sepakat menyatakan bahwa wukuf di Arafah adalah wajib dan merupakan salah satu rukun haji yang sangat penting yang tidak boleh ditinggalkan. Siapa yang tidak melakukan wukuf, maka hajinya tidak sah, dan ia diharuskan melakukan haji lagi pada tahun yang akan datang, dan tidak dapat dibayar dengan dam atau lainnya. Ini didasarkan atas hadis Nabi yang menyatakan bahwa haji itu adalah wukuf di Arafah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hal-hal yang disunatkan dalam wukuf. Yakni yang pertama, disunatkan berangkat ke Mina pada hari Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah, tinggal di sana dan mabit di sana hingga terbit fajar pada hari Arafah. Lalu berangkat ke Arafah setelah terbit matahari. Dan kedua, sunat berada di Namira dekat Arafah. Dan yang ketiga, melakukan azan dan sholat jamak takdim dan kasar, zuhur dan asar. Kemudian setelah selesai sholat, mereka pun melakukan wukuf. Hal-hal yang disunatkan selama wukuf ialah yang pertama, mandi. Yang kedua, tidak memasuki area Arafah kecuali setelah tergelincir matahari dan sholat. Yang ketiga, berkhutbah dan menjamak 2 sholat. Yang keempat, segera melakukan wukuf setelah sholat. Yang kelima, berada di area wukuf sampai terbenam matahari. Yang keenam, tetap di tempat, tidak berjalan-jalan. Yang ketujuh, menghadap kiblat dalam keadaan bersuci menutup aurat. Yang kedelapan, lebih afdal wukuf tidak di dalam tempat tertutup. Yang kesembilan, dalam keadaan tidak berpuasa. Yang kesepuluh, dalam keadaan khusyuk, tekun berdoa, dan lain-lain. Dan yang terakhir, yang ke-11, memperbanyak doa
istighfar, dan lain-lainnya. Oleh karena itu, wukuf merupakan inti seluruh rangkaian ibadah haji. Begitupun kegiatan ini termasuk kegiatan yang penting, sehingga seseorang yang tidak melakukan wukuf ini, maka hajinya tidak sah. Dan selanjutnya, saya akan menjelaskan tempat wukuf. Seluruh areal Arafah menjadi areal untuk melakukan wukuf. Di mana saja seseorang melakukan wukuf dengan syarat masih berada di dalam wilayah Arafah, maka wukufnya dinyatakan sah dan ia melakukan wukuf dengan baik. Lebih afdal menurut para ulama melakukan wukuf di Jabal Rahmah. Pada masa dahulunya pun agak sulit bagi orang-orang awam untuk menentukan batas-batas Arafah. Akan tetapi pada masa sekarang sudah ada papan petunjuk yang menunjukkan batas-batas Arafah tersebut, yang mempermudah orang-orang menentukan batas-batas Arafah tersebut tadi. Dan yang terpenting perlu diperhatikan ialah bahwa seseorang harus berada di bagian dalam batas Arafah sekiranya seseorang yang melakukan wukuf tepat pada pinggir dalam areal tempat wukuf itu, maka wukufnya sudah dipandang sah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu tentang waktu mengerjakan wukuf. Waktu mengerjakan wukuf ini telah ditentukan dalam syariat Islam, yaitu dimulainya dari tergelincirnya matahari sampai terbitnya fajar pada hari nahar. Seseorang tersebut wajib melakukan wukuf pada tanggal 9 Zulhijjah. Apabila ia tidak melakukan wukuf pada waktu tersebut, maka hajinya tersebut tidak dapat dikatakan sah. Tetapi menurut pendapat Imam Nawawi, ia berpendapat bahwa apabila seseorang tersebut tidak melakukan wukuf pada hari wukuf, ia melakukan suatu kesalahan, kemudian ia melakukan wukuf pada tanggal 10 Zulhijjah, maka wukufnya tersebut dapat diterima. Akan tetapi apabila seseorang tersebut melakukan wukuf pada tanggal 11 atau tanggal 8 dan kemudian melakukan wukuf tidak pada tempat yang sudah ditentukan, maka wukufnya tidak dapat diterima dan hajinya tidak dapat dikatakan sah. Ada beberapa syarat yang menurut para ulama harus dipenuhi oleh orang yang melakukan wukuf. Menurut Imam Syafi'i, orang yang melakukan wukuf haruslah orang yang berakal atau waras, kemudian layak melakukan ibadah, baik bagi anak-anak yang belum balik dalam keadaan tidur ataupun yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.